Indonesia adalah negara yang sangat beragam, mulai dari suku, ras, dan agama. Tentunya di antara keberagaman tersebut kita sangat membutuhkan suatu harmoni. Suatu harmoni ini nanti akan menciptakan suatu kerukunan. Contohnya adalah kerukunan antar umat beragama. Ya nih, gimana ya caranya? Dikira gampang apa membentuk harmoni? Susah tahu, membangun keragaman saja kamu tidak bisa, apalagi dengan begitu banyak keragaman. Iya, apaan sih nggak nyambung? Menurut kamu, emang bisa bangun harmoni antar keberagaman? Bisa dong. Gimana dong caranya? Dengan moderasi beragama dong. Emang kenapa harus moderasi beragama? Harmoni pasti tercipta. Masih bingung apa itu moderasi beragama? Tonton dan simak video berikut ini. Halo teman-teman semua. Jadi, di dalam video ini kita bakal bahas apa sih itu moderasi beragama dengan cara yang santai namun tetap mendalam. Nah, jadi apa sih itu moderasi beragama? Sederhananya, ini adalah ketika kita turut ikut dalam adil dalam menganggapi dan menjalin hubungan di antara perbedaan yang ada dan menerapkan konsep dan sikap jalan tengah dalam beragama. Nah, sekarang kalau udah paham kan apa itu moderasi, jadi kita nggak perlu nih terlalu ekstrim ataupun terlalu intoleran terhadap perbedaan tersebut. Namun kita saling menghargai dan memahami keyakinan tersebut. Jadi kan udah tahu kan, sikap moderat ini sangat penting loh teman-teman, terutama untuk menjaga keharmonisan di masyarakat yang sangat beragam ini. Nah, teman-teman, di dalam agama Buddha kita juga diajarkan loh mengenai konsep yang mirip dengan moderasi beragama. Konsep yang diajarkan tersebut adalah konsep prinsip jalan tengah, yang merupakan salah satu ajaran utama dalam agama Buddha yang memiliki kemiripan dengan tema moderasi beragama. Prinsip jalan tengah yang diajarkan oleh Buddha juga dapat kita pahami dan terapkan untuk memilih jalan yang seimbang dalam keberagaman yang ada, yakni nggak terlalu ekstrim ke satu sisi atau sisi lain gitu deh. Dengan prinsip ini kita diajarkan untuk bersikap bijak dan toleran, terutama dalam menghadapi perbedaan. Kalau kita lihat lebih mendalam, di Buddhisme juga ada loh yang namanya jalan mulia berunsur 8 dan 4 kebenaran mulia. Intinya, ajaran ini mengarahkan kita untuk punya pandangan, niat, dan tindakan yang benar. Dengan begitu, kita bisa menghadapi perbedaan dengan sikap yang tenang dan bijak. Nggak perlu pakai konflik. Konsep ajaran jalan mulia berundur 8 dan 4 kebenaran mulia sangat mendukung konteks moderasi beragama, karena ajaran itu mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan pikiran yang terbuka dan penuh kasih. Dengan begitu kita bisa jadi pribadi yang lebih bijak, seimbang, dan menghindari konflik sambil menjaga kerukunan. Teman-teman, kalau ada perspektif Buddhis, tentu saja ada perspektif umum dari moderasi beragama. Dalam pandangan umum, moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan juga menjaga perdamaian di antara perbedaan keyakinan yang ada. Jika kita cermati, kita akan menyadari bahwa prinsip dalam pandangan umum memiliki keselarasan dengan apa yang diajarkan oleh Buddhisme. Terkait intinya, baik dari perspektif Buddhis maupun umum, kita sama-sama mempunyai tujuan untuk mencapai sosial di antara beberapa. Nah, jadi teman-teman, kebijaksanaan itu adalah suatu hal yang sangat sering ditekankan ataupun dimention, baik itu dalam perspektif Buddhis maupun secara umum. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan adalah suatu hal yang sangat mendasar dalam moderasi beragama, yang berarti bahwa seseorang yang mampu menerapkan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka akan paham bahwa perbedaan-perbedaan yang sangat beragam di Indonesia ini adalah suatu kekayaan dan bukanlah sebuah ancaman. Oleh karena itu, orang-orang yang mampu menerapkan kebijaksanaan tentunya akan paham dan lebih menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, terkhususnya dalam perbedaan agama yang merupakan konteks dari moderasi beragama. Sekarang kita akan bahas gimana sih caranya bagi kita untuk menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Faktanya adalah salah satu
Salah satu moderasi beragama dapat diterapkan di mana saja dan fleksibel, seperti menghormati perbedaan keyakinan di komunitas maupun di tempat kerja. Ternyata moderasi beragama di lingkungan keluarga adalah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi kepada anak-anak untuk mengajarkan mereka bahwa untuk menghargai sebuah perbedaan dan juga mengajarkan mereka bahwa mereka memiliki hak atas kepercayaannya sendiri. Contoh lainnya, dilingkupi lingkungan yang lebih luas adalah dengan mendukung moderasi agama secara langsung dengan turut mengikut serta dalam dialog antaragama seperti mengikuti kegiatan diskusi antaragama atau kegiatan sosial bersama agar dapat saling belajar dan memahami, bukan saling mengalahkan. Manfaat dari moderasi beragama sangatlah besar, baik untuk diri kita pribadi maupun untuk masyarakat yang luas. Bagi diri kita secara pribadi, moderasi dapat memperluas pemahaman kita akan perbedaan. Dan orang yang dapat menerapkan sikap ini tentu akan lebih terbuka dan bijak untuk menghadapi sebuah perbedaan. Di dalam lingkup masyarakat yang luas, moderasi beragama juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tentram, di mana setiap orang dapat hidup berdampingan tanpa merasa takut maupun curiga. Sebab sikap moderat dapat memperkuat kerukunan sosial dan meminimalkan potensi konflik berbasis agama. Selain itu, moderasi beragama juga dapat membuka peluang baru untuk kerjasama lintas agama. Misalnya bekerja sama untuk menggalang sebuah kegiatan guna membantu mereka yang membutuhkan, menangani bencana, ataupun menjaga lingkungan. Kesimpulannya adalah bahwa dengan menerapkan moderasi beragama, kita tidak hanya menciptakan perdamaian, namun juga menumbuhkan kebijaksanaan dan toleransi dalam diri kita sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa meski kita memiliki keyakinan yang berbeda, kita tetap memiliki tujuan yang sama sebagai manusia. Nama budaya, Pak. Nama budaya. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Destintan, saya merupakan perwakilan dari kelompok IPA DPR. Dan di dalam video kali ini, saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan moderasi beragama. Apakah Bapak bersedia? Baik, Pak. Jadi saat ini kami sedang membuat sebuah video edukasi yang bertema moderasi beragama. Dan kami berusaha untuk mencari pandangan dari seorang Buddhis. Kebetulan Bapak guru Buddhis di DPR. Jadi saya ingin bertanya, sebagai seorang guru Buddhis, menurut Bapak, pandangan Bapak lah, apa itu moderasi beragama dan gimana cara menerapkan? Sebelum Jaslin menanyakan hal itu sama Pak Neneng, Jaslin tahu nggak moderasi itu apa menurut kamu? Tentu saja Bapak. Menurut saya moderasi beragama itu adalah suatu jalan tengah. Jadi kita itu tidak berlebihan ke satu arah aja. Kita gimana ya? Kata simpelnya kita menghargai lah semua perbedaan-perbedaan yang ada dalam konteks agama. Oke, ini udah disampaikan sama Jaslin bahwasanya kita menghargai walaupun kita memiliki perbedaan agama ya. Nah, yang jelas di dalam moderasi beragama kalau secara Buddhisme itu kita sudah diajarkan sama Sang Buddha bahwasanya ketika kita dengan siapapun itu kita harus menggunakan metta, cinta kasih. Jadi apa yang kita lakukan memang benar-benar harus menggunakan cinta kasih. Tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Apalagi mungkin dari kita mungkin ada yang berbeda suku, agama dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai seorang Buddhism yang sudah diajarkan oleh guru agama kita bahwasanya kita itu harus memiliki cinta kasih, yaitu yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan yang bermoderasi itu. Jadi kita tidak memiliki paham yang menganggap bahwasanya agama kita itu yang paling benar, paling bagus. Enggak seperti itu. Tapi bagaimana caranya agar kita itu mengaplikasikan sebuah agama itu memang benar-benar menjadi suatu hal yang memiliki cinta kasih terhadap semuanya. Bukan menjadi bahwasanya saya beragama ini terus menganggap bahwasanya agama saya paling benar, kita tidak mau menerima yang lainnya. Berarti kita bersifat netral gitu. Bisa dibilang seperti itu, netral, tapi dalam artian kita juga harus memiliki pedoman hidup dalam diri kita. Baik Pak, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi di pertanyaan kedua ini saya ingin menanyakan pendapat Bapak nih. Kira-kira menurut Bapak, kami ini sekarang ini merupakan generasi muda, gimana sih caranya biar kami ini bisa mewujudkan moderasi beragama dalam lingkup masyarakat? Oke, kalau misalnya mungkin bisa kita kayak Jaslin ikut gabung kayak organisasi dari masyarakat, kemudian juga membantu kayak misalnya kayak panti asuhan, dan itulah bisa kita bergabung dengan teman-teman yang lain yang mungkin
berbeda agamanya lewat organisasi tersebut gitu. Jadi kalau kita udah ada di organisasi, itu di situ juga akan banyak sekali orang-orang yang mungkin berbeda suku, beda agama, mungkin juga akan berbeda pandangan. Kita di situ akan tahu bagaimana cara kita menghadapi orang, bagaimana cara kita bisa masuk ke dalam diri orang-orang tersebut. Nah, dari situ kita belajar untuk bisa menghadapi. Organisasi itu seperti FKUD apakah itu masih Nah, itu bisa jadi di dalam FKUD pun juga kita bisa ikut itu, karena di FKUD pun bagus juga, karena biasanya ada program-program tertentu, bahwasanya di FKUD itu kayak misalnya ikut kegiatan kayak kayak buka puasa bareng, kemudian mungkin kayak silaturahmi ke tempat-tempat ibadah teman-teman kita yang muslim, yang Kristen, yang itu atau lainnya. Nah, itu bisa. Pak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Udah ya. Dengan begitu, harmoni di tengah keberagaman bukanlah hal yang mustahil. Dengan adanya moderasi beragama, kita dapat menghargai dan menghormati berbagai macam perbedaan agama yang ada di Indonesia. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Toleransi dan kebijaksanaan adalah kunci untuk hidup damai bersama. Yuk bergabung bersama kami, kita wujudkan harmoni dengan moderasi beragama. Moderasi beragama, harmoni untuk Indonesia. Paham! Dengan moderasi beragama, kita dapat Say hi. Say hi.